kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dal yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah jamaah pengajian Teras Dakwah dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah malam ini kita bisa berdiskusi nanti ya. Agak mirip diskusi lah kira-kira. Sebab ini memang wilayah-wilayah yang memang ikhtilaf ulama gitu. Ikhtilaf ulamanya tinggi di sini. Jadi memang penyelesaiannya harus dengan diskusi gitu ya, bukan dengan ketok palu nanti ya. Apalagi judulnya ini kan, kalau Teras Dakwah ini ngasih judul kan keren-keren lah. Kadang satu kata, dua kata gitu, bersayap, bercabang gitu ya. Akhirnya aku memilih kan gini tuh. Padahal yang dipilih cuma dua itu ya, 01, 02 itu. Nah akhirnya aku memilih nomor berapa gitu kan nanti gitu. Tergantung itu nanti kita bicarakan. Salam dan salam juga kita selalu persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah meninggalkan kita dua warisan berkat Al-Quran dan As-Sunnah. Kita mulai dengan sebuah diskusi kecil dulu, ini menjelang Isya dulu ya, tentang proses pemilihan dulu, proses pemilihan. Setelah Rasulullah meninggal, Rafiqul A'la, Rasulullah meninggal, itu Rasulullah tidak pernah menunjuk pengganti beliau, itu nggak pernah Rasulullah. Nanti kalau saya meninggal situ jadi khalifah ya, situ jadi khalifah, yang nggak pernah Rasulullah begitu. Bahkan beliau tidak mengkader secara khusus kepemimpinan, tidak pernah Rasulullah. Cuma beliau melihat potensi yang ada di antara sahabat, lalu beliau berikan isyarat gitu loh. Tergantung bisa nggak nangkap isyarat itu persoalannya. Nah waktu Rasulullah sakit, beliau sakit 83 hari setelah pulang dari Haji Wada. Rasulullah panas badan beliau, bahkan Aisyah menyiapkan air itu sampai kering gitu. Kami para nabi kalau panas melebihi manusia biasa, kata Rasulullah. Nah waktu itu beliau sakit. Setelah beliau sadar, pertanyaan beliau pertama 3 kali pingsan beliau ya. Tanya sama Aisyah, as-sholatan nas ya Aisyah, apakah umatku sudah sholat? Pertanyaan begitu ya, sholat. Makanya kaitannya dengan Isra Mi'raj kan juga sholat ya. Sholat itu adalah imaduddin gitu. Beliau bertanya setelah si Uman dari pingsan, as-sholatan mas, apakah manusia sudah sholat? Belum ya suamiku, belum ya Rasulullah, mereka menunggumu. Pingsan lagi Rasulullah sampai 3 kali. As-sholatan nas, belum ya Rasulullah, mereka menunggumu. Akhirnya kata Rasulullah menyuruh Aisyah, murru Abu Bakar faisoli binas, suruhlah Abu Bakar menjadi imam sholat. Kata Aisyah, ya suamiku, ayahku kalau sholat sering nangis gitu. Beliau kasih alasan supaya tidak ditunjuk. Enggak pernah Aisyah bilang ini, ayah saya sudah tua itu, jalan aja nggak bisa, nggak ngomong itu Aisyah. Apa kata Aisyah? Ayahku kalau sholat sering menangis. Jadi menangis tidak termasuk membatalkan wudhu ya. Banyak sahabat Nabi itu kalau sholat tuh nangis, baca Quran nangis. Orang Arab tuh gampang nangis loh. Makanya nanti rahasianya kalau sholat di Masjidil Haram, jangan dekat orang Indonesia. Orang Indonesia tuh sulit nangis ya. Kalau ketawa gampang. Orang Arab tuh, kita pengalaman dulu ya, waktu masih muda-muda itu, taraweh terakhir di Masjidil Haram. Itu kan Syekh Sudaisi berdoa hampir 1 jam loh itu, doa khitamul taraweh itu loh. Nah, sholat di tengah orang Arab. Orang Arab tuh nangis loh semua itu. Saya juga ikut nangis waktu itu, karena suasananya nangis gitu. Jangan sholat dekat orang Indonesia, susah nangis orang Indonesia itu. Indonesia itu unik ya Indonesia itu. Nah, Rasulullah mendengar jawaban itu, tinggi suara Rasulullah. Murru Abu Bakar faisoli binas, suruh Abu Bakar mengimami sholat. Karena sudah berubah suara Rasulullah, agak marah. Akhirnya ya udah, ya akhirnya disuruh jadi imam sholat. Selama beberapa hari Abu Bakar menjadi imam sholat pada saat itu. Nah,
Waktu Rasulullah meninggal, nih banyak cerita Syiah juga kena di sini nanti nih, kena Syiah di sini nanti nih. Waktu Rasulullah meninggal, berebutlah Ansor dengan Muhajirin untuk menjadi khalifah. Ya. Orang Muhajirin mencalonkan Abu Bakar, orang Ansor dia punya calon lain gitu. Dia punya calon lain. Hampir terjadi pada Rasulullah belum dimakamkan loh, lihat ya. Rasulullah belum dimakamkan pada saat itu. Sudah berebut jadi khalifah. Khalifah itu artinya pengganti ya. Khalafa yukhalifu khalifah itu. Jadi kalau orang bilang enggak ada kata-kata khilafah, ada khalifah itu dibalik masdarnya khilafah. Enggak belajar bahasa Arab sente itu. Bahlul. Umar, nah Umar bisa membaca isyarat. Enggak sembarang orang bisa membaca isyarat itu loh ya. Umar baca isyarat. Sama dengan Abu Bakar ketika surat ini turun, iza ja nasrullahi wal fath wa ratanasan kullu fil afwaja. Itu Abu Bakar nangis. Karena beliau tahu Rasulullah nggak lama lagi bersama kita. Itu ayat perpisahan. Itu cuma Abu Bakar yang bisa nangkap, kan nggak sembarangan orang bisa nangkap sinyal dan pesan itu kan nggak sembarangan loh ya. Itu harus butuh kecerdasan. Minimal IQ-nya 120. Yang di bawah 100 minggir dulu deh. Siapa itu? Oke, lanjut. Nah, Umar langsung mengangkat tangan Abu Bakar. Ini kita lihat nanti Syiah juga muncul di sini nih. Dia ikut-ikutan komentari Syiah. Abu Bakar ditarik sama Abu Bakar. Apa kata Umar bin Khattab? Kalian tahu nggak kata Umar bin Khattab? Untuk urusan akhirat saja Rasulullah lebih percaya kepada Abu Bakar daripada saya, kata beliau. Ya, untuk akhirat saja Abu Bakar dituju jadi sholat. Saya ada waktu itu, kata Umar. Waktu Rasulullah sakit kita semua ada. Bakar, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair. Banyak waktu itu. Kenapa yang ditunjuk Abu Bakar untuk menjadi Rasulullah tidak pernah jadi makmum sholat kecuali waktu Abu Bakar menjadi imam ketika beliau sakit itu, lemah beliau. Bahkan pernah kejadian suatu saat ketika Rasulullah agak sehat, Rasulullah keluar dari kamar, Abu Bakar jadi imam. Melihat Rasulullah datang, Abu Bakar mau mundur jadi imam itu. Dikasih kode fa'au ma'ats ilaihi dalam Sahih Bukhari ya. Dikasih kode sama Rasulullah, udah enggak usah mundur itu. Akhirnya Abu Bakar tetap menjadi imam pada saat itu. Nah kata Umar bin Khattab, kalian enggak baca sinyal. Untuk urusan akhirat saja Rasulullah percaya kepada Abu Bakar daripada saya, Utsman dan Ali. Nah Syiah kita bantah di sini. Kalau memang Rasulullah mewasiatkan kekhalifan kepada Ali, kata orang Syiah itu, kenapa bukan Ali yang ditunjuk jadi imam? Ali sendiri bilang, saya nggak ditunjuk jadi imam kok, kata Ali. Ya. Kalau memang saya, kenapa bukan saya jadi imam? Kenapa Abu Bakar gitu loh? Ini Ali sendiri membantah tentang Syiah sebenarnya ya, di akhir-akhir ini. Akhirnya Umar membaiat Abu Bakar jadi khalifah. Nah semua orang berbaiat pada saat itu. Oh iya gitu loh. Nah Ali, nah ini ceritanya nih ya, ini agak ceritanya agak mengandung Syiah sedikit ini. Ali kebetulan tidak berbaiat langsung pada saat itu, karena beliau menemani Fatimah binti Rasulullah yang sedih kehilangan ayahnya. Bukan beliau menolak Abu Bakar. Nah kata Syiah, Ali nggak setuju. Bukan, Ali setuju, cuma tidak berbaiat langsung. Cuma sekarang tuh nggak ada metode baiat sih ya. Ali pulang dulu namanya Fatimah pada saat itu yang lagi sedih karena ayahnya Rasulullah meninggal gitu loh. Nah sore besoknya Ali berbaiat kepada Abu Bakar. Nah ini dihilangkan sama Syiah nih. Syiah kan senang begitu-begitu dia. Suka-suka dia aja bikin hadis itu. Nah akhirnya Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Itu namanya khalifah ya, pengganti Rasulullah. Makanya nanti Umar bin Khattab namanya khalifatu, rencananya khalifatu Rasulillah. Kalau Umar bin Khattab nanti khalifatu Rasulillah. Kalau Utsman khalifatu Rasulillah. Kalau Ali khalifatu Rasulillah. Kata Umar kepanjangan nanti gitu loh. Sampai nanti berapa khalifah Rasulillah. Akhirnya kata Umar, mulai saya jangan dipanggil khalifah, panggillah saya Amirul Mukminin. Beliau pertama sekali bergerak Amirul Mukminin. Ya, nah itu ya, itu pertama, itu sistem berarti sistem baiat gitu, pemilihan langsung oleh Umar. Begitu Abu Bakar meninggal, dibikinlah formatur 6 orang, Umar, Ali, Utsman, Thalhah, Zubair, 6 orang, satu lagi. Kalau nggak salah belum masuk satu lagi itu. Nah 6 orang inilah yang bertanggung jawab, ya, yang bertanggung jawab memilih siapa yang jadi khalifah setelah Abu Bakar gitu loh. Ingat ya, belum ada pemilihan pada saat itu. Intinya yang kita ingin jelaskan bahwa sistem pemilihan, kalau kan banyak teman-teman kita ormas itu yang menganggap bid'ah gitu loh ya.
Sistem ini bilang sistem itu bid'ah gitu ya. Tapi kemarin sudah agak berubah saya lihat di beberapa YouTube ya. Bahkan ustaz-ustaz kita yang selama ini getol itu, Ustaz Firanda itu sudah menghimbau gitu. Ustaz Khalil Basalamah kan sudah menghimbau. Kalau Ustaz Abdul Somad Hamah Hidayat dari dulu gitu ya, menyuruh kita memilih, bahkan nyebutin nomor gitu ya. Kalau yang ini kan karena ini sistem demokrasi, sistem kafir, kita nggak boleh ikut-ikutan gitu. Kan ada yang ormas yang begitu ya. Awalnya apa itu? Ya gitu deh. Nah, itu namanya sistem formatur. Formatur dalam Islam pernah digunakan sistem itu. Nah, setelah Umar bin Khattab meninggal, dilanjutkan sistem formatur sampai nanti zaman Ali gitu loh. Nah, setelah Ali baru nanti berubah. Nah, karena Ali berubah, masuklah nanti sistem dinasti Umayyah. Jadi dalam Islam, dalam sejarah Islam ada beberapa kategori kepemimpinan yang pernah dikenal gitu ya. Kita buka dulu. Ini tinggal berapa hari lagi nih? Nih, enggak, kalau dekat berarti ini apa? 14 hari ya. Wah, ini tolong nanti ya, tanggal 17 itu hari Rebo ya. Iya, tolong Rabu. nanti Minggu, Senin, Selasa sholat subuh di masjid ya. Doakan kita ketuk pintu langit. Kalau pintu yang lain mungkin sudah tertutup ya. Pintu langit masih terbuka. Dulu waktu Anies berlaga dengan Ahok, kita juga menghimbau ya, lewat MIUMI seluruh Indonesia. Kita kan punya cabang MIUMI seluruh Indonesia. 4 hari itu kita sambil nyari apa nih, sholat subuh berjamaah sambil mendoakan semoga Allah memberikan pemimpin terbaik. Makanya waktu Anies menang kita kaget semuanya loh ya. Ya kagetnya maksudnya nggak nyangka gitu loh. Sebab Ahok itu kan ibarat main bola, dia sudah menang gitu. Bola punya dia boleh pegang bola gitu. Yang ini nggak, wasitnya dari dia, lapangan punya dia, penonton dari dia, stadion punya dia, gawangnya diplester biar nggak masuk bola gitu. Kan sudah persiapannya udah dunia akhirat itu. Tapi tetap kalah. Ini kan kalau kita sih menganggap ya pertolongan Allah semuanya di sini. Makanya besok juga harus kita begitukan. Sebab teman-teman kita kan punya diskusi grup banyak ya, masih kita harus kita berpikir ulang. Sebab begini ya, kita orang Sumatera, kita orang Padang. Itu kalau kita kumpulkan dari Aceh sampai Lampung, warga Sumatera, Aceh sampai Lampung, itu masih banyakkan Jawa Barat. Penduduk Jawa Barat tuh 46 juta. Kita aja Padang nih, Sumatera Barat, insya Allah menang 80% ya. Sebab satu-satunya provinsi 2014 yang Prabowo menang 75% cuma Sumatera Barat loh ya. Jadi bayangkan cerdasnya orang Padang itu. Coba gitu. Oh iya loh, bener loh. Orang Padang tuh punya, tolong diingat saya loncat-loncat ya. Orang Padang tuh punya satu nilai yang maaf ya, kita bukan bangga-bangga suku ya, enggak. Nilainya begini, bahasa Padangnya begini ya, yang nanti saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Alun takilek latakalam, itu bahasa Padang. Alun takilek latakalam. Manggari ikan dalam maya lajaleh jantan batino. Wah, bahasa Padang itu. Rawahu Ustaz Okrizal. Apa maksudnya? Alun takilek latakalam. Orang Padang tuh bisa membaca karakter. Karakter orang dia bisa baca cepat itu. Nggak tahu, saya juga nggak diajar waktu kecil, tapi bisa baca karakter. Manggari itu bergerak ya. Kalau ikan bergerak dalam air, itu orang Padang sudah bisa menebak ini jantan betina gitu loh. Pada ikan itu kan nggak punya jenis, ada jenis kelamin kita nggak tahu ya. Begitu cerdasnya orang Padang. Jadi 2014 saja ketika Jokowi masih harum-harumnya, orang Padang sudah milih Prabowo. Begitu. Jadi yang paling sehat akalnya itu orang Padang. Maaf loh ya, saya bukan merendahkan suku lain ya, tapi kurang lebih begitu deh. Nah, kemarin 75, bayangkan 75. Nah, jadi dikumpulkan dari Sumatera sampai Lampung, itu belum cukup. Padang aja cuma 5 juta suaranya, seluruhnya loh ya 5.900.000-an. Irian Jaya segede itu, sama penduduknya dengan Jogja. Buka di Google ya. Kita bicara fakta ini, kita buka. Jawa Tengah itu 34 juta, Jawa Timur 32 juta. Jadi kalau megang Jawa itu saja sudah kepegang, udah selesai sebenarnya pemilu gitu ya. Kalau Jawa dipegang semuanya lah gitu, tapi kan nggak mungkin semuanya. Yang masih 50-50 itu kan Jawa Tengah sama
Jawa Timur lah. Jogja juga termasuk. Makanya harus kita apalah istilahnya genjot gitu ya. Oh, iya. Oke, kita lihat sedikit ini ya. Jadi dalam Islam itu pernah sistem ya pemerintahan itu pernah dengan sistem teokrasi. Teokrasi itu negara ketuhanan. Jadi yang jadi presiden itu nabi. Nabi sekaligus jadi presiden itu teokrasi. Setelah Rasulullah meninggal, nggak ada lagi teokrasi. Muncullah autokrasi. Autokrasi itu monarki ya seperti dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan ulama muncul pada saat itu, ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, semuanya ada kok gitu loh. Lalu aristokrasi ini sama dengan Khulafaur Rasyidin. Pemerintah oleh kaum bangsawan gitu. Bukan bangsawan Jogja ya. Kalau Jogja itu bangsa Tangi Awan ya. Bangsawan. Nggak boleh itu, pagi-pagi itu harus bangun. Tapi kan saya belum kerja Pak, baru dapat kartu prakerja itu. Alias pengangguran. Masuk. Pengangguran juga nggak boleh tidurnya malam-malam. Nanti kalau tidurnya malam, besok nganggurnya kesiangan dong. Masuk. Harus dari pagi dong. Prakerja. Kata Rocky Gerung, ada satu lagi kartu yang akan dibagi besok. Namanya kartu pradungu itu. Tapi nggak akan dibagi, karena dipakai sendiri. Kata Rocky Gerung. Siap. Ya, baik, kita istirahat sejenak untuk mendengarkan azan. Kita lanjutkan ya Ustadz. Siap ya? Siap. Makin ini Ustadz ya, makin panas ini kayaknya. Oke, monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kemarin kita tekankan bahwa dalam kita membaca sejarah Islam, kita memang harus objektif lah, dalam artian yang khairukum qarni sumalazina launa kata Rasulullah, yang terbaik adalah eraku, era setelahku, sahabat dan yalunahu dan tabi'in gitu. Atau tabi'in tidak digunakan maksud itu. Artinya apa? Rasulullah sudah memberikan sebuah legitimasi sebenarnya bahwa ijtihad para sahabat dalam hal apapun kecuali ibadah ya, dalam hal uruf al-adah itu memang diberikan legitimasi, dibolehkan gitu ya. Jadi termasuk juga dalam masalah kepemimpinan. Kalau kita bicara demokrasi, memang sebenarnya demokrasi itu kan lahirnya dari rahim sekuler ya. Kita tahu bukan Islam itu. Ketika Protestan mengkritik hegemoni Katolik abad 13, 14, 15, 16 kan sudah muncul nanti Renaissance gitu ya. Jadi ketika Katolik terlalu menghegemoni opini, jadi tidak ada kebenaran di luar gereja gitu kan dulu istilahnya gitu. Akhirnya sampai pemilihan raja gitu, apa itu tidak berani keluar dari, bahkan yang melantik tuh harus paus atau pendeta lah dalam Katolik itu. Karena mereka melihat ini tidak sehat gitu ya. Lalu mereka mengusulkan demokrasi, makanya mereka protes. Makanya namanya Protestan ya, protes gitu loh. Protes, ya benar, protes kepada Katolik gitu loh. Oke, karena kalau urusan agama gereja yang ngurus, urusan dunia biar kami yang ngurus gitu lah. Itu kan mulai sekulernya di situ, memisahkan antara agama dan dunia. Jadi memang kita akui demokrasi itu memang lahir. Tapi pada perkembangan selanjutnya demokrasi itu nanti memang tergantung warna. Memang kalau kita lihat slogannya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, itu kan sebenarnya agama nggak ada tempat di dalam demokrasi itu. Jadi kalau di dalam demokrasi itu sebenarnya yang berhak menentukan salah benar, baik tidak, itu manusia yang penuh dengan hawa nafsu. Kalau kita Islam kan nggak bisa itu. Bagi kita kan yang menentukan salah benar, baik tidak, sesat dan tidak itu kan Al-Quran. Salah satu nama Al-Quran kan Al-Furqan. Furqan itu kan pembeda. Yang berhak membedakan ini salah, ini benar, ini sesat, ini tidak ya. Ini kafir, ini tidak, itu Al-Quran gitu loh, bukan kita. Nah kalau manusia diserahkan untuk menentukan ini baik dan tidak, ya kacau no gitu loh. Manusia itu penuh hawa nafsu. LGBT saja kalau kita serahkan ke manusia, sidang hari ini misalnya ya, masih banyak orang setuju nggak apa-apa kok gitu loh. Kalaupun sakit kan dia doang yang sakit gitu kan, ada yang begitu kan ya. Yang penting mereka bahagia. Orang psikologi kan memberikan catatan begitu tentang LGBT. Dalam dunia psikologi
Yang penting orang tuh jiwanya tenang gitu loh ya, adem ayem gitu loh. Nggak ada masalah gitu loh. Padahal dalam Islam kan dosa LGBT itu. Kan begitu cara kalau manusia kita serahkan, boleh memutuskan baik dan tidak gitu loh. Kan di situ sebenarnya demokrasi itu ruangnya agak terbuka bebas untuk lari daripada jalan Allah itu. Dan itu mungkin cara mereka mungkin seperti itu. Tapi ketika masuk ke sistem Indonesia, itu memang ada warna sibghah lah ke dalam bahasa Al-Qur'an. Bahwa demokrasi itu nanti diwarnai selama legislatif dan eksekutif masih dipegang oleh mayoritas muslim, itu mungkin masih aman. Makanya besok pemilu itu begitu ya, hati-hati milih gitu. Sebab kita menyerahkan masa depan kita, kebenaran keburukan segala macam kepada mereka. Kalau kebanyakan nanti, misalnya gini dalam demokrasi, kebanyakan nanti orang-orang liberal misalnya yang berkuasa di legislasi, orang LGBT juga masuk misalnya gitu ya. Lalu mereka sidang, ini LGBT baik apa enggak sih gitu. Coba disidangkan begitu loh. Padahal kan nggak berlaku sih, kalau sudah haram ya haram, nggak perlu disidangkan gitu loh. Lalu rapat, ujung-ujung nanti voting gitu. Boleh nggak? Boleh. Tok 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 tok. Agama mana? Minggir dulu. Ini kan dunia kan. Nah, itulah sekularisasinya agak rusaknya di situ sebenarnya gitu. Tapi ingat, kelahiran NKRI juga dibidani oleh ulama-ulama kita, nggih ya. Senada Kiai Dahlan di Muhammadiyah. Ya. Makanya kita lagi di grup ini kan lagi agak panas nih ya. Kita nggak masalah ente milih siapa, urusan dah itu loh. Sama Allah nanti di akhirat. Tapi jangan membawa ormas gitu loh. Kita sekarang kan lagi nun sewu ya, kita punya grup ini banyak ini dengan ormas kita Muhammadiyah. Di atas ditulis Muhammadiyah, Angkatan Muda Muhammadiyah, lalu mendukung salah satu paslon gitu ya. Kita nggak masalah, tapi jangan pakai nama itu loh. Saya juga bisa sebenarnya. Jabatan saya kan lumayan tinggi juga di mana. Saya sekretaris majelis PP loh, nggak main. Bisa juga saya, tapi saya nggak ikut-ikutan bodoh kayak kalian saya bilang. Jangan bawa-bawa politik ke ormas gitu loh. Makanya ideologi itu harus dikuatkan dari awal. Sebuah ideologi itu fungsinya apa dalam sebuah ormas? Pertama, meluruskan perjuangan. Jangan tergoda nanti di tengah jalan. Dulu Nasdem itu nggak partai loh ya. Itu Nasdem itu dulu cuma ormas. Ngarso Dalam aja ikut loh dulu. Begitu dia jadi partai, Ngarso Dalam keluar gitu loh. Perindo juga dulu bukan partai gitu. Nah kalau Muhammadiyah ya, maaf ya saya bicara ormas kita aja. Kalau Muhammadiyah nggak hati-hati nanti begitu tergoda juga, ujung banyak tergoda kok sekarang gitu ya. Kita nggak tahu apa yang didapetin gitu ya. Ente kalau milih silahkan, kita nggak urusan. Kan bebas-bebas aja kita pemilu. Pemilu itu kan bebas adil ya. Kita nggak pernah kok masa-masa orang. Nun sewu ya, apalagi kita maaf ya PNS ya, saya kan ASN gitu ya. Saya harus menjaga netralitas gitu. Saya nggak masalah milih siapa kok. Mau milih Prabowo silahkan, Sandiaga Uno juga nggak apa-apa gitu loh. Seserah aja. Kan bebas-bebas saja tuh gitu loh, nggak masalah. Saya nggak maksa kok, saya dapat apa gitu loh. Lo pemilu itu kan bebas loh, mau milih Prabowo silahkan, nggak milih Jokowi juga nggak apa-apa, kan biasa aja tuh. Masalahnya di mana gitu loh. Tapi salahnya kalau bawa ormas, itu yang masalah. Saya netral kok gitu kan, ya netralnya begitu. Kalau netral tuh nggak jalan itu. Dalam Islam tuh nggak ada netral itu. Muzabzab itu munafik gitu. Muzabzab. Harus ashabul yamin, ashabul shimal. Ente ikut mana gitu loh. Makanya kalau ada pertanyaan nanti ya, Ustaz saya milih siapa besok misalnya gitu ya. Hari gini belum pasti juga. Ya nggak apa deh. Swing voter lah. Banyak harus kita pertimbangkan. Kemarin Agim juga nulis ya. Agim tuh bagus tulisannya itu. Kata Agim, sebelum kalian mendorong mobil, pastikan dulu sopirnya siapa. Kan bagus kata-katanya itu. Jangan main dorong aja. Jangan-jangan mobilnya buat nabrak kita gitu loh kan. Bahlul. Enggak, Yo Agim nggak ngomong gitu, saya aja nambahin itu. Bahlul ya. Biar marem itu, bahlul. Lah kita dorong mobil. Nah mobilnya sebenarnya buat nabrakin kita. Gimana sih gue? Kan harus yakin dulu sopirnya siapa, keneknya siapa gitu. Yang di dalamnya siapa tuh mobil. Jangan main dorong aja gitu loh. Kan bagus sekali filosofi Agim itu dalam memberikan itu. Ya, kita juga begitu nanti, apalagi dipertanggungjawabkan kepada Allah itu pilihan kita. Makanya saya pribadi nun sewu ya, saya memilih pilihan saya nanti ditanya Allah dari akhirat. Kenapa ente milih eno kata Allah? Bisa nggak saya jawab? Makanya intinya kan kalau kita bicara masalah hidup akhirat itu ya, padang mahsyar itu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita miliki, ini aja nih, ini punya anak saya sebenarnya saya bawa ini.
Saya nggak punya. Ini kan ya taruh saya beli buat anak saya gitu kan. Allah nanya nanti di akhirat, kenapa ente beli ini kata Allah. Semuanya ditanya Allah. Masa kita milih calon aja nggak ditanya Allah? Nah intinya biar selamat kita nanti di akhirat, setiap yang kita lakukan pikirkan kalau Allah ntar nanya di akhirat bisa nggak ente jawab? Ya misalnya kenapa beli laptop ini gitu loh, buat ngajar ya Allah. Kok laptopnya 21 kan cukup? Iya ya kenapa ya? Nggak bisa jawab kan? Makanya nggak usah beli. Nah dalam memilih pemimpin juga begitu. Makanya saya milih yang tadi ya. Kenapa? Saya bisa jawab. Kalau milih yang satu saya nggak bisa jawab. Kenapa ente milih itu kata Allah? Ya kenapa ya gue bilang. Tapi kalau satu gampang kok saya jawabnya. Kenapa milih itu? Disuruh ulama ya. Selesai tuh. Kan ulama yang nyuruh. Kita kan patuh sama ulama. Kan selesai jawaban saya. Makanya karena saya ketemu jawabannya itu gitu loh. Terserah yang lain nggak setuju ya kebangetan sih gitu ya. Jadi kelahiran Indonesia ini juga dibidani oleh dilakoni oleh ulama-ulama kita. Di sana ada Agus Salim, ada Buya Hamka, ada Natsir yang berdebat dengan Soekarno tentang dasar negara itu. Dan ingat khilafah pernah diusulkan menjadi dasar negara gitu. Jadi nggak aneh loh apa yang aneh di khilafah itu. HTI kalian salahkan. HTI itu nggak ngapa-ngapain kok, berontak aja nggak pernah. PKI yang pernah merontak saya bilang. Makanya saya lagi gedek banget sama PKI ini ya. Saya sudah mulai muncul-muncul begini loh. Nah, saya kan ikut Tommy Soeharto itu. Maksudnya gini, kan saya bangga jadi anak PKI gitu deh. Kalau Tommy dia, saya bangga jadi anak pembunuh PKI gitu. Saya juga ikut-ikutan. Karena ayah saya dulu juga tentara loh ya. Tahun 64, 63 sampai 68 ayah saya itu di Solo, pasukan Brigit 6, sekarang Kopassus itu loh. Jadi 65 tuh ayah saya di Solo itu, membantai PKI itu. Jadi saya bangga juga dong. Saya bangga jadi anak pembantai PKI. Enggak saya. Sama-sama dengan Tommy gitu. Nah dibidani oleh itu gitu. Akhirnya sepakatlah waktu itu negara itu berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu. Dengan azas ya agak mirip-mirip musyawarah syura seperti itulah. Udah kita sepakat lah Darul Adi Wasyahadah. Muhammadiyah Muktamar kemarin 47 di Makassar sudah menyatakan Darul Adi Wasyahadah itu. Ini kita akui sebagai negara kita itu. Dengan sistem seperti ini gitu. Jadi alhamdulillah sekarang teman-teman kita yang selama ini golput ya, ya karena menganggap sistem ini tidak Islami segala macam gitu ya. Tapi kita berbicara di atas itu dulu deh saya bilang. Ya, kalau Abdul Somad kan sudah berapa kali dia menjelaskan tentang kalau kita orang baik ini golput gitu, orang gila nyoblos gitu. Kan di dunia cuma Indonesia loh ya, yang orang gila nyoblos itu. Cuma di Indonesia loh, keren Indonesia. Kalau kita golput nih. Lalu yang gila nyoblos, berarti ya kita membiarkan kekuasaan di situ. Gitu. Makanya hari ini kan judulnya bagus ya. Hari ini aku memilih ya. Ya sesuai lah dengan kita orang-orang berpikir ya, diberikan Allah kemampuan untuk berpikir. Ya seperti tadi pesan Agim, lihat dulu ini calon siapa yang dukung nih, gitu. Di dalamnya siapa. Kira-kira orientasi ke pemerintahnya nanti seperti apa gitu. Kepada Islam. Kepada apakah nanti kita lihat ya amar ma'ruf nahi mungkar segala macamnya kuat di mana nih gitu ya. Kalau enggak ya kalau enggak kita asal nyoblos saja, apalagi karena kalau dapat uang sih kemarin Ustaz Abdul Somad sudah menjelaskan ya. Saya sering pakai kata Abdul Somad karena dia adik kelas saya 4 tahun, jadi adik saya gitu loh. Dia menjelaskan kemarin kalau dikasih uang terima saja gitu. Dikasih uang gitu. Lalu kemarin Mata Najwa nyerang itu kan politik apa namanya money politik gitu. Ente nyalahin yang nerima, nggak nyalahin yang ngasih dong, salahin yang ngasih dong. Kalau nggak ada yang ngasih nggak ada yang nerima dong gitu kan cerita filosofinya begitu. Nah yang ngasih dong ini salah, jangan yang nerima doang gitu loh. Nah Abdul Somad kemarin kalau dia kasih duit terima aja. Nah, akhirnya kemarin beberapa ribu orang itu. Kalau dikasih duit terima duitnya, ya gitu semangat itu. Kasih orang miskin, ya udah lemes deh. Manusia kalau berbagi itu sulit ya. Kalau nerima senang. Kasih terima duitnya, ya itu. Kasih orang miskin, ya itu lemes deh. Saya juga kalau dikasih, tapi alhamdulillah rumah saya dilewatin terus, nggak tahu kenapa ya. Tetangga-tetangga saya didatengin gitu loh. Saya kan gini kan juga golput dah, golongan penunggu uang tunai ya. Golput, kok nggak didatengin sih gue? Sarung nanti gue terima ya, apa dikasih saya terima itu. Nanti saya kasih orang kan itu fatwanya Abdul Somad saya ikutin. Nah
Mungkin di situ nanti kita diskusi yang udah kita di atas lah, kita diskusi sedikit ya, bahwa kita memikirkan nasib bangsa ini ke depan, sebab ini negara yang diwariskan Allah kepada kita Muslim ya, walaupun angka Muslimnya masih, saya nggak yakin 82% itu 85% itu kayaknya kalau kita teliti benar-benar ke bawah mungkin tinggal 70% mungkin ya. Itu permainan statistik aja kita nggak tahu sebenarnya sudah berapa yang murtad. Kristenisasi itu jalan terus lah ya. Kita aja nggak sadar, mereka sudah masuk kota loh sekarang. Dekat apa itu loh, Giwangan sudah main mereka di sana gitu. Ya. Berapa kali jemaah minta tolong kita ceramah di situ gitu. Kalau biasa mereka mainnya kan di pelosok, mainnya Kulon Progo, Wonosari gitu. Magelang gitu. Tapi sekarang mereka sudah masuk gitu. Nah, ini kan salah satunya harus kita pertimbangan kita untuk ke depan itu untuk memilih. Sebab ini warisan Allah kepada kita gitu. Oke, lanjut. Jadi intinya bahwa dalam sejarah Islam pernah berbagai sistem digunakan gitu. Ada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Turki Utsmani, itu kan terakhir itu. 1924 kan Turki itu hancur karena Perang Dunia Pertama. Turki bergabung dengan Jerman gitu. Jerman melawan sekutu Amerika, Inggris, Prancis, Amerika. Akhirnya karena Jerman kalah, otomatis Turki juga kalah gitu. Nah, itulah Daulah Islamiyah terakhir khilafah. Sejak itulah umat Islam mengalami seperti sekarang ini ya, dijajah, dibunuh di Mali, Unyur, Syria, ya, mana lagi tuh, pokoknya semua daerah. Bahkan kemarin di New Zealand ya, ya itu karena kekhilafan Islam tidak ada lagi gitu ya, karena kewibawaannya mungkin gak, orang kafir itu nunggu kesempatan aja sebenarnya itu, nunggu kafir. Makanya kewaspadaan kita dalam Al-Quran ini kan jelaskan lan ta'budu illa Allah, orang kafir itu nggak pernah ridho kepada kalian gitu, dia menunggu momen saja sebenarnya. Ketika mereka kecil nanti mereka tidak toleransi itu. Mana toleransi? Mana toleransi? Jadi kata-kata toleransi sama demokrasi itu kadang-kadang sama ya, akal-akalan doang. Tuh. Begitu mereka besar kita nggak dikasih ruang gitu, nggak ada toleransi. Tanya teman-teman kita deh yang di luar negeri itu, ketika bulan Ramadan, ya pernah nggak berubah sikap mereka terhadap kita yang lagi puasa? Nggak pernah. Indonesia masih mending lah kita mayoritas, warung masih nggak buka lah gitu ya, kalaupun dibuka ditutup pakai tirai itu, pintu pindah ke belakang sampai gitu loh. Padahal belakangnya sungai itu. Saking demennya makan siang Ramadan gitu ya, ya masih mending lah gitu ya. Tapi kalau di barat nggak ada mereka toleransi terhadap kita sedikit pun. Tapi kalau mereka sedikit minta toleransi segala macam gitu ya. Mereka besar, kita bikin sekolah aja nggak diizinin gitu. Itu kan fenomena yang dilihat. Karena nggak bercermin kita kepada Al-Quran. Bahwa kata Al-Quran, mereka punya hasadan, hasad artinya dengki. Kata Allah dalam Al-Quran loh ya, karena Allah menciptakan manusia. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Yang tersembunyi di dada mereka itu lebih besar daripada yang dilihatkan kepada kalian. Allah yang ngomong, saya nggak percaya sih sebenarnya. Jadi begitulah orang-orang kalau dikatakan non Muslim ya. Kan istilah kafir katanya kasar tuh. Ganti non Muslim. Besok dia masuk non sorga. Diazabnya non stop ya. Dikiranya kata non tuh halus, dikibulin lu aja. Non tuh kasar, non muslim tuh kasar, tidak selamat loh. Kalau kafir kan cuma tertutup gitu loh. Tertutup, kafaro, tertutup ya kan enak. Jadi kalau dibuka Allah mualaf dong gitu loh. Tapi kalau non muslim itu kan sudah kita vonis orang sebenarnya. Non muslim ya tapi nggak tahu ya, mungkin sebenarnya nggak kasar sih, cuma baper aja sih orang-orang begitu ya. Kafir itu sopan sebenarnya, paling sopan. Nggak mungkin Allah menggunakan kata-kata kasar dalam Al-Quran, nggak mungkin. Ghita, kafir gitu loh. Kalau hitung-hitungan kasar ya baper-baperan ujungnya tuh. Nanti neraka juga kasar, ganti jadi pemandian air panas. Ya tetap aja, gue bilang, tetap aja lu melepuh-melepuh dibakar. Baperan sih jadi orang gue. Terus kata apa lagi dikatakan surga nanti diganti lagi taman pinter. Udah ada nong aja. Nah begitu ya. Oke lanjut. Perang Dunia Kedua masih antara Jerman dengan sekutu. Jerman tuh sendirian loh menghadapi Amerika dari dulu ya. Perang Dunia Kedua baru akhir-akhir Perang Dunia kan nanti Italia ikut membantu Jerman itu. Italia ikut membantu Jerman. Nah Jepang kan terlibat juga perang Asia Pasifik pada saat itu. Ya karena Hiroshima Nagasaki Indonesia akhirnya menang gitu ya. Merdeka. Sebenarnya ada unsur itu juga sebenarnya. Nah 1928 Turki Utsmani itu dipimpin oleh Kemal Atatürk. Langsung disekulerkan Turki, pakai azan, baju-baju Islam itu dihilangkan, sekuler banget itu. Bahkan azan aja pakai bahasa Turki gitu, nggak boleh pakai bahasa Arab gitu.
Sampai nanti tahun 2000-an baru muncul nanti partai Erdogan ya, mulai berwarna lagi. Nah, menurut hadis Rasulullah, setiap 100 tahun itu akan muncul nanti seorang pemimpin Islam lagi. Ya. Nah, kalau kita hitung 100 tahun dari 1924 pakai kalender Hijriah, kan 2019, hitung aja deh kalau nggak percaya. Kalau kita hitung pakai kalender Masehi memang 2024 ya, tapi kalau kita pakai kalender Hijriah di 1920 ini loh. Maka saya curiga jangan-jangan Indonesia khilafah terakhir, mungkin nggak tahu gitu ya. Amin ya. Dengan semangatnya itu, wah, ya. Baitul Maqdis bisa jatuh ke Indonesia nanti ya. Mana tahu, kita Allah alam lah ya. Makanya hati-hati milih pemimpin gitu kan. Yang kepalanya tuh kayak tentara itu. Jangan. Jadi ini ayat-ayat tentang Islam menggunakan kepemimpinan itu kan dalam beberapa kata, misalnya kata khalifah, ulil amri, ra'in, wali, amir, ada itu. Itu kata-kata kepemimpinan dalam Al-Quran. Nah kalau kita lihat Rasulullah, nah ini kita masuk nih. Oke. Wah. Rasulullah sebagai teokrasi tadi ya, beliau sebagai seorang pemimpin, presiden, lengkap itu. Jadi Rasulullah itu presiden negara Islam Madinah itu, ya, negara Islam Madinah. Kenapa ada undang-undang, ada rakyat, ada pemimpin? Kan itu syarat sebuah negara loh ya. Negara itu kan syaratnya itu, ada pemimpin, ada rakyat, ada undang-undang. Rasulullah bikin undang-undang kok, peraturan pada saat itu. Berarti negara Islam itu negara Islam Madinah. Rasulullah presidennya, coraknya teokrasi gitu loh ya. Nah, dari sinilah ulama akhirnya melihat ya, kalau kita kembali ke surat Al-Qasas ayat 26, kita buka sedikit ya. Ini ceritanya tentang Nabi Musa ini, tapi nggak apa-apa. Ketika Nabi Musa membunuh seorang Mesir Kipti, beliau dikejar sama Fir'aun sama intelijennya. Al-Qasas itu surat ke-28 ya. Nah, begitu Nabi Musa dapat informasi, Musa ente dicari Fir'aun karena berani membunuh orang Mesir itu. Kalau ketemu ente bakalan dibunuh deh itu. Nabi Musa lari, sampaikanlah daerah Madian, tempat Nabi Syu'aib, itu kan mertua beliau. Sampai dia di Madian, ketemu dua orang perempuan lagi berteduh di bawah pohon megang kambing. Ceritanya kan begitu dalam surah Al-Qasas. Nabi Musa negur duluan loh. Nah, beliau menemukan imro'ata ini tazudani qala ma khatbukuma. Nabi Musa lah yang negur duluan. Kalian ngapain berdua di bawah pohon, bengong aja, kata Nabi Musa. Kata mereka, qala la nasqi hatta yasduru ri'a wa abuna syekhon kabiron. Kami ingin memberi kambing ini minum, sama orang berdesak-desakan, kami nggak suka. Ayah kami sudah tua gitu ya. Walaupun nyalon sih itu, tapi sudah tua. Oh gitu tuh kata Nabi Musa. Bagaimana kata Nabi Musa? Saya bantu kalian memberikan minum kambing-kambing ini. Oh ya deh kata perempuan itu. Ya akhirnya dikasih sama Nabi Musa. Setelah dikasih minum, mereka menawarkan, wahai pemuda, mau nggak kalian ke rumahku? Kami ingin berterima kasih kepadamu. Nabi Musa dalam pelarian, wah lumayan nih bisa nginep semalam aja disyukur gitu ya, dikasih makan lah, dikasih susu kambing lah. Akhirnya jalanlah pulang. Nah sampai di rumah, apa kata salah satu putri beliau yang besok jadi istrinya? Qalat ihdahuma ya abatis ta'jirhu. Wahai ayah, ambillah pemuda ini menjadi orang kepercayaanmu, istajirhu. Inna khairam man istajarta al-qawiyyu al-amin. Nah ya. Karena orang yang pantas aku jadikan orang kepercayaan itu dua. Qawiyyu punya kapasitas, amin amanah. Amanah. Tangan kita amanah. Ya. Pertanyaan muncul. Kalau masalah kuat, putri tadi itu sudah tahu, Nabi Musa itu kan badannya keker gitu ya. Kambing 10 aja bisa dikasih minum, minum kambingnya. Pertanyaannya, putri Nabi Musa ayat 26 mengatakan qawiyyu amin. Ini orang pemuda amanah. Pertanyaan, dari mana perempuan itu tahu Nabi Musa itu amanah? Kan baru ketemu 1 hari. Rupanya ada cerita tercecer di tengah jalan, disebutkan dalam tafsir ya. Silakan dijual aja Durarul Mansur karangan Imam Suyuti. Di sana dijelaskan, rupanya waktu perjalanan tadi ke rumah, Nabi Musa bawa kambing. 2 putri Nabi Syu'aib berada di depan karena mereka tahu jalan pulang gitu ya.
Nabi Musa di belakang. Rupanya angin padang pasir bertiup. Ya padang pasir itu kan anginnya serem juga tuh karena nggak ada pohon. Terkibaslah baju dua putri tersebut. Ya apa namanya? Tersimbah lah itu ya. Ya bajunya kita nggak tahu modelnya apa ya, pokoknya gitu deh. Lalu Nabi Musa bilang begini, disitulah amanahnya seorang Nabi Musa. Makanya diambil kesimpulan. Dek, berhenti dulu kata Nabi Musa. Ada apa bang? Bahasanya gitu ya. Ya manggilnya abang dong, kan Bang Sandi. Kalau sono udah gak pantas dipanggil abang. Mbah. Kita kok ke sono mulu ya? Dipancing sih. Ada apa bang gitu loh. Jalannya gantian kata Nabi Musa. Kalian di belakang, saya di depan. Putri itu nanya, kenapa gantian bang? Kan kami tahu jalan rumah. Tadi waktu kalian jalan kata Nabi Musa, angin meniup baju kalian. Terbuka beberapa aurat kalian. Saya takut jadi fitnah. Nah ini kan amanah. Pada Nabi Musa itu kan kuat tuh, keker itu. Kalau pengen berbuat jahat, itu kan cuma perempuan dua lemah, dikekep aja selesai kayak itu. Di padang pasir nggak ada ngelihat kok gitu loh. Tapi itulah amanahnya seorang Nabi Musa. Makanya kata istrinya, kata calon istrinya tadi, ini orang amanah ya. Dia untuk ngelihat saja dia nggak mau, bayangkan loh ya. Mungkin kalau bukan sekelas Nabi Musa, ini biarin. Yang salah kan bukan kita, angin gitu kan. Sampai kita berdoa, ya Allah tambah doa anginnya paling gitu. Sekelas nggak Nabi Musa gitu. Nah ini namanya amin. Nah dari sini kita ambil sebuah kesimpulan. Syarat seorang pemimpin tuh qawiyu, punya kapasitas. Punya kapasitas. Ya, apa kapasitasnya disebutkan di sini ya. Seorang pemimpin punya sifat 4 yang harus dimiliki. Pertama, sidik, jujur. Sidik lawannya apa ya? Kazib. Ya, kazib. Amirul Kazab, ya, dapat gelar itu. Ya. Nah, sidik itu artinya jujur. Jujur itu begini ya. Sidik itu kan jujur itu berarti begini ya. Memang ketika kita menyembunyikan sesuatu bukan berarti tidak jujur ya. Kalau kita ungkapkan akan terjadi chaos segala macam, boleh kita tidak ungkapkan nggak apa-apa. Sama istri kan kalau kita jujur, wah Allah, ampun deh. Rumah tangga tuh bisa ribut itu kalau kita jujur terus sama istri itu. Karena istri juga begitu gitu loh. Banyak dia nggak ungkapkan kepada suaminya. Jujur nggak dia? Jujur. Menyembunyikan satu bukan tidak jujur. Mungkin istri itu nggak enak saja suaminya mungkin punya kebiasaan yang dia nggak suka sebenarnya. Tapi daripada ribut dia simpan aja. Itu kan bukan berarti dia suka nggak deh gitu deh. Suka kok itu. Padahal kan dia sebenarnya nggak suka itu. Apakah itu jujur? Nah, itu persoalannya begini loh ya. Saya dulu pernah ditanya sama seorang tua, yang nggak tua banget lah, 50-an lah. Bohong kepada anak dosa nggak gitu loh. Misalnya saya jawab waktu itu, sebenarnya bohong itu dosa apa itu. Tapi kalau misalnya saya tanya kepada bapak itu langsung, kebetulan dia sudah tua. Bapak punya cucu nggak? Saya bilang punya. Suatu hari cucu bapak datang ke bapak bawa pistol. Mbah, dor gitu loh. Apa yang mbah lakukan? Ngolah pistol mainan gitu loh. Atau mbah pura-pura mati. Aduh sakit. Cucunya ketawa. Atau John, walah pistol gini aja lo, cebong lo. misalnya gitu. Apa yang mbah lakukan? Saya bilang. Ketika cucu mbah pura-pura bawa pistol, mbah tembak, dor gitu loh. Kita gitu ya. Cucu kan ketawa, kita senang dah. Apa kita diam aja? Kok diam aja? Alah mainan gitu loh. Yang mana mbah lakukan? Saya bilang. Diam dia nggak jawab. Nggak berarti. Saya kalau posisi begitu, anak saya nembak saya misalnya, dor gitu. Saya pura-pura mati kok. Aduh gitu ya. Bohong nggak itu, Sa? Nggak jawab ya. Persoalannya nggak apa-apa itu. Nah ini salah satu contoh ya. Jadi sidik artinya jujur, bohong. Jadi seorang pemimpin yang dinamakan kazab itu kan sebenarnya kazab itu bukan dia memberikan ya hoak lah kalau bahasa sekarang, memberikan sebuah data tapi sebenarnya keliru gitu. Dan dia tidak minta maaf gitu. Nah, itu namanya kazab. Ya contohnya waduh banyak ya. Nanti selesainya jam 12 kita ceramah nih. Kalau judul contoh hoak banyak gitu. Kemarin saja polisi sudah hoak dia. Katanya dia diarahkan memilih paslon tertentu. Besoknya dia ralat, kan hoak tuh.
Sama kasusnya dengan Ratna Sarumpait, kenapa dia nggak diproses gitu. Nah, ini kan contoh ya, hoak kazab. Tapi yang kalau pihak Prabowo dihabisin itu ya. Yang kedua amanah. Amanah itu kalau dalam antu adul amanati ila haliha. Amanah itu kan dari kata amanah. Amanah itu aman gitu ya, menjaga gitu. Amanah itu begitu. Jadi orang kalau sudah berjanji nun sewu ya, berjanji misalnya ini di langkah itu amanah. Lawannya apa? Khianat. Saya akan jadi gubernur 5 tahun, 1 tahun kabur, amanah nggak? Enggak tuh. Makanya Anies amanah. Maaf loh ya. Kemarin kan dia ditawarin waktu 1 bulan sebelum nama Sandi muncul. Sandi itu kan mendadak munculnya itu. Kita kan komunikasi dengan beberapa tokoh di Jogja gitu ya, yang ikut di situ gitu. Itu nama Anies muncul. Pokoknya semuanya masuk deh kriterianya. Anies orangnya pinter, doktor gitu ya. Ya pernah jadi rektor ya, segala macam muncul itu orang Jogja lagi tuh beliau. Nah, tapi ketika itu disodorkan kepada Anies menolak. Jangan deh kata Anies, saya 5 tahun aja sudah disumpah untuk memimpin Jakarta, kan amanah Anies. Nah setelah itu baru dicari nama lain itu. Bahkan nama Anies muncul itu sudah sangat yakin itu, sebab yang ngomong orang dekat Prabowo banget yang ngomong itu. Pokoknya Anies deh. Bahkan sudah ditelepon Anies itu. Siap-siap ya deklarasi sampai gitu loh. Nah tapi saking amanahnya Anies Baswedan, beliau rela menerima. Yang lain kan nggak 1 tahun loncat gitu. Besok jadi ketua Dewan Keamanan PBB lagi gitu. Misalnya gitu ya. Oke lanjut. Oh habis baterainya. Kita cas dulu. Biar 17 April mantap ya. Cas dulu. Terangsa. Oke. Yang ketiga tablik. Nah tablik ini kan sebenarnya kalau kita ambil dari bahasa Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Siapa lawannya? Amar mungkar nahi ma'ruf, jangan salah baca ya. Ini ada ma'rufnya juga nih, repot saya gitu. Nah pemimpin harus punya jiwa amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Nah Anies, maaf ya, kita kenal aja nggak sama Mas Anies itu. Tapi dia sudah menutup misalnya Alexis gitu ya. Dia sudah menutup peredaran miras. Itu kan amar ma'ruf nahi mungkar itu sebenarnya. Kita ini kan semuanya dai loh ya. Kita ini mau balik. Udah ila sabili rabbika bil hikmah. Kok mati? Wa maizatul hasanah wajar. Oh pas habis tadi ya. Dia isi dulu nih. Setiap kita tuh dai, mengajak kepada kebenaran. Harus itu amar ma'ruf nahi mungkar kita. Sesuai dengan profesi kita. Jadi nggak harus tablik itu mau balik, enggak. Kita dengan WA bisa, dengan Facebook bisa kok. Bagi saya tuh lebih luas dalam bicara dakwah ya. Selama isinya itu amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Nisa Sabian gitu kan amar ma'ruf nahi mungkar isi lagunya itu, dia sudah berdakwah itu. Ya. Selama itu. Ari Untung ya bikin film apa terakhir itu? Iqra ya. Yang terakhir banget. Iqra ya. Alif Lam Mim. Iqra bukan beliau kayak. Iqra ini bacanya Alif Lam Mim gitu. Itu kan Ari Untung itu. Lupa ya. Nah, itu kan dengan sineas beliau berdakwah. Isinya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah nggak itu? Dakwah dong itu. Dengan buku kita nggak bisa ceramah, sebab ceramah itu kan ada retorika dakwah juga sebenarnya. Kita cuma bisa nulis buku, tulislah buku selama isi amar ma'ruf nahi mungkar monggo. Sebisanya puisi Pak Ustaz, ya puisi lah. Sebisanya pantun, ya pantun lah selama isi amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Misalnya pantun ya, saya dikasih teh ini nih. Saya pantun nih. Buah stroberi, buah apel gitu. Sorry nggak level. Misalnya gitu ya, kan pantun. Tapi isinya harus yang membawa kepada kebaikan gitu. Jadi media dakwah itu luas sekali sebenarnya. Sekarang dengan WA, dengan Facebook ya gunakanlah untuk dakwah. Cuma apa? Kita nyebarkan pengajian atau meme-meme yang penting itu ya. Jangan terjebak hoak juga nanti ya. Sebab hoak itu dijebak itu. Kita sebarkan nanti kita kena. Makanya kalau polisi kemarin dia nggak kena hoak, berarti video yang nyebarin besok yang kena dicari gitu. Jadi saya selalu ngingetin teman-teman, hati-hati jebakan hoak sebenarnya. Jadi dia yang bikin hoak, nanti kita nyebarin, kita yang kena. Ya kok nggak nyala-nyala sih? Oh belum, dibaca dulu. Nah nyala. Set. Oh. Oke, terakhir fatonah. Fatonah tuh
dalam bahasa Arabnya kemampuan berpikir standar ya, yang minimal IQ-nya 108, IQ-nya 120 lah gitu ya. Kita kan normal 120 sampai 130 ya. Prabowo 148 loh. Oh, mendekati Einstein itu. Albert Einstein itu 160. Isaac Newton 180. Profesor Habibie 200, bayangkan. Jadi manusia tercerdas di dunia itu Profesor Dr. Habibie, Presiden Indonesia ke-3. Cerdas loh Habibie itu. Cuma di Indonesia orang cerdas kayaknya kurang nggak bisa hidup ya. Orang cerdas orang baik kayaknya luar negeri aja deh itu. Kalau di Indonesia orang cerdas ya. Tapi Pak Habibie ya dari dulu sih ya sudah di luar negeri, beliau pulang itu kan dipanggil Pak Harto itu. Pak Harto tuh sampai membujuk Pak Habibie pulang ke Indonesia. Kata Habibie, oke, tapi saya dibolehkan bikin apapun di Indonesia. Silakan, kata Pak Harto. Cuma satu yang nggak boleh apa? Revolusi gitu. Makanya ketika dibikin ICMI, orang Kristen kan meradang itu. Ikatan Cinta Muslim Indonesia. Meradang orang Kristen itu, protes sama Pak Harto. Kenapa Habibie dibiarkan bikin ICMI? Habibie sudah janji sama Soeharto sudah janji sama Habibie. Apapun bikin silakan, jangan revolusi itu saja. Bikin ICMI, oh menggeliat langsung. Bikin IPTN, menggeliat langsung. Orang kafir nggak suka itu dengan profil Habibie itu. Tapi Soeharto udah kadung janji, pokoknya apapun bikin, saya pulang ke Indonesia silahkan bikin apapun, tapi jangan revolusi itu saja kok. Jadi ketika Habibie kan pintar, 200 loh IQ-nya itu. Dia bikin ICMI, ICMI mulai bergerak tahun 90, Soeharto naik haji, ijo royo-royo saat itu tuh. Makanya orang-orang Kristen kan pada meriang pada saat itu dengan ijo royo-royo segala macamnya. Jadi Fatona itu sebenarnya kalau kita gunakan 4 penilaian ini ya kepada calon yang akan kepilih 17 April besok, ya renungkanlah malam hari itu. Sini nggak usah renung juga udah tahu sebenarnya. Tapi minimal pura-pura renung lah. Biar kelihatan cerdas itu, renung ya. Padahal nggak ada renung juga udah tahu itu. Kemana set gitu, Suratun Hasanah itu. Nah inilah kesimpulan sedikit dari pengajian kita malam ini ya. Ini sebenarnya untuk memantapkan langkah kita saja bahwa Islam sebenarnya memberikan ruang kepada kita sebenarnya untuk berijtihad ya dalam konteks seperti ini, bahwa dalam sejarah Islam pun yang kita jelaskan tadi Islam menggunakan berbagai macam sistem ya, konsep dalam pemilihan kekuasaan, dan itu semuanya ada tabiin juga loh, ada sahabat juga loh di sana. Muawiyah bin Abu Sufyan yang mendirikan dinasti Umayyah itu sekretaris Rasulullah di bidang Quran loh. Kan Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Muawiyah bin Abi Sufyan itu kan sekretaris Rasulullah loh itu. Kalau ada turun ayat, Rasulullah bilang, barusan turun Al-Quran, tolong taruh di surat ini ayat ini gitu. Jadi susunan Al-Quran itu bukan ijtihad Rasulullah ya, keliru kalau orang liberal mengatakan itu. Susunannya sudah jelas itu. Jadi kalau ada ayat turun, tolong taruh ayat ini di surat ini, ayat ini, udah jelas ke Rasulullah tuh. Makanya ketika Abu Bakar menyusun Al-Quran, usul daripada Umar bin Khattab, ini masalah bid'ah juga lah ya. Kan Umar ngusul tuh sama Abu Bakar, wahai khalifah, ini kalau Al-Quran nggak dikumpulin, para hafiz sudah banyak yang meninggal. Nanti orang Indonesia baca apa, kata Umar, nggak ada Quran. Abu Bakar nolak waktu itu. Saya nggak mau ngumpulin Al-Quran. Kenapa? Bid'ah, langsung bid'ah kan. Rasulullah nggak menyuruh, Rasulullah nggak mencontohkan gitu kan. Nggak mau Abu Bakar. Umar terus mendesak Abu Bakar. Dalam riwayat sampai seminggu lah, berhari-hari. Ini kalau nggak dikumpulin, nggak ditulis lagi, apa yang dibaca umat setelah kita? Para hafiz sudah meninggal semua setelah perang Yarmuk kemarin gitu loh, perang Yamamah. Habis itu loh. Akhirnya Abu Bakar menerima, nah lihat ya. Jadi kalau kita bicara selama semua yang tidak ada di zaman Rasulullah bid'ah, berarti Quran kita sekarang bid'ah dong. Kan nggak ada di zaman Rasulullah Quran seperti itu. Dikumpulin aja nggak pernah, apalagi sekarang udah warna-warni gitu loh. Zaman Rasulullah nun saja nggak ada titik, nun batasa tuh nggak ada titiknya dulu. Baru zaman Umayyah Aswad ad-Duali yang ngisi titik. Batasa itu, nun. Dulu belum ada titik kata Rasulullah. Nunnya begitu-begitu aja. Nah itu dikumpulkan oleh Umar bin Khattab gitu. Nah disitulah setelah dikumpulkan di zaman bahkan direvisi nanti, bukan direvisi ya, diulang lagi penulisannya bersama. Nah itulah Muawiyah bin Abi Sufyan. Waktu sampai surat At-Taubah, Abu Bakar waktu itu nanya, ini ayat ditaruh di mana? Saya lupa ini deh, surat At-Taubah. Nggak ada yang nunjuklah Ibnu Khuzaimah. Kata Ibnu Khuzaimah, ya Khalifah,
Rasulullah pernah ngomong ke kami, kalau ayat ini taruh di surah At-Taubah ayat sekian, saya lupa ayat itu, ayat sekian. Lalu Abu Bakar nanya, mana saksimu satu lagi? Saksi itu harus dua, kata Abu Bakar. Umar berdiri lagi. Kata Umar, ya Khalifah, antum tahu nggak siapa orang ini? Ibnu Khuzaimah. Dia tuh orang yang diberi hadiah oleh Rasulullah kesaksian Ibnu Khuzaimah sama dengan dua kesaksian sahabat gitu loh. Peristiwanya waktu Rasulullah berhutang dengan Yahudi. Ini kan muamalah juga loh. Rasulullah hutang kambing dengan Yahudi untuk mengkikahkan cucu beliau. Janjinya 2 bulan baru dibayar. 1 bulan Yahudi datang nih. Yahudi orang suka ingkar janji itu ya. Yahudi itu mana ada sih resolusi PB yang dia taatin. Makanya kalau belajar dari Al-Quran, Yahudi itu jangan apa namanya? Jangan percaya gitu loh. Nabi Musa kan temperamen loh ya, pemarah Nabi Musa itu. Waktu Nabi Harun keliru saja dijambak rambutnya sama Nabi Musa itu. Kenapa kau biarkan umatku menyembah Al-Ijil, anak sapi, sampai ditarik rambutnya sama Nabi Musa. Begitu keras Nabi Musa, sapi itu dihancurkan sama Nabi Musa itu. Begitu karakter Nabi Musa, cocok dengan Yahudi keras kepala itu loh. 1 bulan datang Yahudi kepada Rasulullah, ya Muhammad, mana kambing kemarin, katanya bayar itu. Loh janjinya kan 2 bulan kata Rasulullah. Enggak kok 1 bulan, kata Yahudi berbohong. 2 bulan kata Rasulullah. 1 bulan 2 bulan 1 ribut itu Yahudi sama Rasulullah. Akhirnya Rasulullah nanya sama Yahudi, mana saksimu yang mengatakan 1 bulan? Yahudi nggak punya saksi. Tapi begitu Yahudi sadar, dibalik kepada Rasulullah, ya Muhammad, kau punya saksi nggak kemarin ngomong 2 bulan? Rasulullah juga nggak punya saksi. Rupanya Ibnu Khuzaimah dari tadi dengerin obrolan itu di belakang. Begitu Yahudi nanya, mana saksimu? Keluar Ibnu Khuzaimah, saya saksinya. Rasulullah kemarin ngomong 2 bulan. Kalah Yahudi, pulang dia. Setelah pulang Rasulullah nanya sama Ibnu Khuzaimah, kamu kok yakin sih saya 2 bulan? Kata, kan kamu nggak ada waktu itu. Ya Rasulullah, masalah surga neraka aja kami yakin yang nggak dilihat, apalagi cuma kambing 2 Yahudi itu. 2 Yahudi cebong. Kami aja percaya gitu loh ya. Akhirnya Ibnu Khuzaimah diberi kesaksiannya sama dengan 2 kesaksian itu. Nah, ini kan proses bagaimana seorang sahabat Nabi pun, Abu Musa al-Asy'ari, Ali bin Abi Thalib itu sahabat terbaik Rasulullah loh. Mereka juga berperang loh ya, waktu perang Jamal coba yang Aisyah datang waktu itu. Semua Aisyah terlibat konflik dengan Sayyidina Ali, sebab dulu ketika hadisul ifk Aisyah curiga Ali yang menyebarkan berita perselingkuhannya dengan Sayyidina Sofwan ibnu Mu'attal. Tapi padahal bukan Ali sebenarnya. Konflik itu kan Muawiyah perang dengan Ali. Coba sesama sahabat Nabi loh berperang. Jadi kalau kita perang tuh ya di sana Allahu Akbar sini Allahu Akbar, ya pernah terjadi kok di zaman apa. Jadi perang tuh apa yang ditakutin sih gitu. Biasa aja kok, Rasulullah juga perang gitu loh. Jadi nggak apa-apa gitu loh. Ini kalau giliran umat Islam perang radikal. Orang kafir perang nggak apa-apa gitu. Gimana sih gue bilang? Sama-sama aja lah gitu loh. Nah, ketika berdiri Nasi Umayyah ya, dipindahkan ke pemimpin dari Madinah ke Damaskus. Tapi ingat, Muawiyah bin Abi Sufyan adalah sahabat Rasulullah, sekretaris Rasulullah. Nah, jadi beliau mendirikan dinasti Umayyah, anak beliau nanti Yazid bin Muawiyah yang membunuh tentaranya membunuh Sayyidina Husain bin Ali. Makanya terjadilah Syiah sampai hari ini ya. Jadi Syiah merayakan itu kan ingin merasakan, kalian harus merasakan sebagaimana cucu Rasulullah rasakan. Kita juga mengutuk keperbuatan itu, tapi bukan berarti kita juga melukai-lukai tubuh seperti Syiah itu ya. Maktum apa istilah mereka itu. Jadi mereka nih, kita lihatin fotonya terakhir ya. Nah Syiah ini contoh satu ya, yang sudah pernah kita lihat. Ini 10 Asyura ini. Jadi seorang anak dianggap berbakti kepada ayahnya kalau dia bacok kepala ayahnya pakai golok itu. Ini kan golok ini. Ya, saya berbakti, tok. Saya juga sayang, tok. Bacok-bacokan ayah sama anak. Keluar istrinya, anakku, suamiku, tok tok. Keluar gaya harmonis nih. Itu Syiah. Ya ini, saya ngeliatin video ini lah ya. Mungkin pernah kita buka dulu. Ini foto-foto Syiah. Syiah tuh hajinya tidak ke Mekah ya. Hajinya Karbala, tempat terbunuhnya Sayyidina Husain. Nah, ini kita lihat nanti. Dia punya Ka'bah sendiri. Nah, nih Ka'bah Syiah di Irak. Irak tuh Karbala. Tempat terbunuhnya. Nah, ini loh. Nah, ini Ka'bahnya Syiah nih. Ini Abu Lu'lu', makam Abu Lu'lu'. Lu'lu' itu yang membunuh Umar bin Khattab. Jadi kata Syiah, naik haji ke sini itu pahalanya sama dengan naik haji
7 kali ke Mekah gitu loh. Jawabnya gimana Ustadz? Gampang kok, yang waras ngalah. Gitu aja jawabnya. Nah, Ali Husain ini tulisannya Ali Husain aja nih Syiah itu. Dan dia kalau sholat kan pakai batu ini deh, batu Karbala. Nah ini batu ini kan dicetak ini diambil dari pasir Karbala, daerah terbunuhnya Sayyidina Husain pada waktu itu. Lalu dijadikan batu, dikirim ke seluruh dunia. Nah orang Syiah kan sholatnya pakai batu tuh, ditaruh di jidat itu loh. Kalau enggak itu mereka enggak sah sholatnya gitu. Nih kayak cetakan ini ya, kue apa ya? Kue gemblong apa tuh? Nah ini loh caranya, mereka sholat kan pakai batu itu. Kalau nggak pakai itu mereka nggak sah sholatnya. Jadi orang Syiah itu ya dulu cerita saya pribadi ya, di Mesir itu sebagai penutup aja, di Mesir itu ada Masjid Husain di seberang Masjid Al Azhar itu. Kita kan senang belajarnya di masjid, kalau di rumah kan susah belajar. Rupanya Masjid Husain itu masjid Syiah. Sebenarnya Syiahnya mungkin Zaidiyah mungkin ya, nggak tahu juga deh. Tapi masih ada sholat, kita sering sholat di sana karena dekat pasar. Jadi kalau kita lapar makan nanti di warung, belajar lagi kan, kita senang belajar di masjid waktu itu. Rupanya setelah qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, orang Syiah tuh nggak sholat gitu. Mereka masuk ke sebuah ruangan, ada di belakang mihrab tuh ada pintu kecil, masuk mereka sana rame-rame. Kita kan penasaran ya, orang sholat kok dia masuk kan gitu tuh. Besok kita ikutin. Kan penasaran kita tuh, ngapain sih orang Syiah di dalam? Kali aja bagi-bagi duitnya nggak? Golput ya. Rupanya di sana mereka nggak sholat. Jadi di ruangannya kira-kira sebesar inilah, terus bawah ini. Ada meja gede, ada meja kecil, di atasnya ada kotak kecil. Menurut Syiah, kepala cucu Rasulullah setelah dibunuh, dipancung, itu dibawa kemana? Kan persoalannya gitu. Yazid kan tahu, Yazid itu kan marah sampai tentara tuh dia bunuh juga. Bahkan kepala cucu Rasulullah itu digendong sama Yazid bin Muawiyah. Kenapa cucu Rasulullah dibeginikan gitu? Nah, kepalanya di mana? Kan persoalannya begini. Sementara Syiah kan nggak punya negara dari dulu. Yahudi, Kurdi, Syiah nggak punya negara. Yahudi kan 1948 baru punya negara. Syiah baru 1979 waktu Khomeini menggulingkan Reza Pahlavi pada saat itu di Syria itu ya. Yang Zaidiyah dikuasai oleh Syiah Syria itu. Nah ternyata Syiah itu pernah berkuasa di zaman Abbasiyah, yaitu waktu dinasti Fatimiyah. Jadi yang mendirikan Al Azhar itu sebenarnya dinasti Fatimiyah. Tapi nanti Salahuddin Ayyubi dihancurkan. Dulu ada mazhab Syiah loh di Al Azhar itu, ada 5 mazhab diakui, termasuk Syiah satu itu. Nah menurut orang Syiah, di sanalah diletakkannya kepala cucu Rasulullah itu. Sampai sekarang nggak tahu, kata Iran di Iran, kata Mesir di Mesir gitu ya. Rupanya orang Mesir menganggap di situ. Nah mereka melakukan maktum itu. Jadi meja ini nanti dikasih besi kuningan ya. Dan mereka membenturkan kepala itu sampai berdarah baru pulang itu. Ya Allah ya khuya ya habibi, tong gitu. Iya, orang kita lihat langsung masalahnya. Ngong sampai berdarah ini. Kalau perempuan pakai kuku, makanya orang Syiah tuh mungkin ya pakai cadar karena mukanya rusak itu. Ya Allah sampai berdarah itu loh. Kita lihat waktu itu. Mungkin karena dia nggak curiga karena kita pakai levis, pakai baju, dikiranya turis itu. Mungkin lalu dia agak sunni maka marah juga dia itu. Anak-anaknya aja seperti anaknya kecil usia 6 tahun tuh loh, tong juga itu. Tong sampai berdarah itu. Kita kan ngeliatin, nggak mungkin juga kita begitu toh. Akhirnya kan pintu dikunci, kita juga takut nih kalau digebukin bonyok juga nih gitu. Untung dia nggak nanya sih, kenapa nggak ikut gitu loh. Lupa bawa helm. Yang pada berdarah nggak apa-apa. Ya itulah Syiah ya. Jadi di mana dia sekarang, lihatlah di mana calon presiden mereka berdiri di belakang. Sebab Syiah ini hati-hati ya. Negara Sunni itu dihabisin sama dia. Kita sudah bicara Irak, sudah bicara Lebanon, sekarang dia bergerak ke Syria. Sekarang setelah Syria nanti akan ke Bahrain di sananya, Bahrain itu. Di sana Syiah sudah hampir 60% juga. Jadi Syiah itu rencananya kan mengepung Saudi Arabia. Satu-satunya negara Sunni yang dia benci itu kan Saudi. Bahkan dia ingin menguasai Masjidil Haram. Sebab kata orang Syiah, Imam Mahdi mereka itu kan bernama Muhammad bin Hasan bin Ali, imam mereka yang ke-12. Jadi dia kan punya 12 imam. Yang terakhir itu hilang, umur 6 tahun tuh hilang gitu loh.
Kata orang Syiah nggak hilang, diangkat ke langit sama dengan Nabi Isa gitu loh. Padahal anak kecil hilang tuh dicari dulu mungkin hanyut kali ya, atau ke bawah truk apa kayak gitu. Jangan naik aja loh. Nah nanti di akhir zaman dia turun bawa Al-Quran 2 juz. Jadi Syiah tuh Qurannya 32 juz loh. Yang 2 juz masih disimpan imamnya gitu loh. Akhir zaman nanti turun. Woi ini sudah akhir zaman, mana imam ente gitu loh. Kapan kita bacanya gitu loh ya. Udah mau kiamat ini juga gitu. Nah turunnya itu kata dia itu di Masjidil Haram gitu. Makanya dikuasai tahun 79 pernah dikuasai itu. Masjidil Haram itu dikuasai sama Syiah. Untung Saudi cepat gerak gitu. Nah makanya kemarin waktu Iran mengusulkan ke dunia internasional, kalau bisa yang mengurus haji gantian dong negara Islam. Jangan cuma Saudi gitu loh. Sampai orang Saudi itu minta tolong, maaf ya ini sebenarnya rahasia nggak apa-apa. Sampai minta tolong ke Muhammadiyah supaya isu ini jangan bergulir gitu loh. Itu akal-akalan Syiah saja. Saudi itu sudah ratusan tahun mengelola haji. Kalau ada kekurangan sana sini, orang Syiah yang bikin kacau gitu. Orang Syiah tuh naik haji kan ke Karbala tadi ya. Kalaupun dia ke Mekah ngacau doang. Jemaah ke sini dia ke sono gitu loh. Nanti kan tabrakan tuh, itu kerjaan Syiah itu. Untuk menunjukkan Saudi itu nggak becus ngurus haji gitu loh. Ente ngumpulin 4 juta orang loh di Arafah. Emang gampang ngurusin 4 juta orang. Tapi kemarin Monas juga berhasil ya. Haji itu kan cuma 4 juta. Monas 13 juta loh ngumpul di Monas di Jakarta ada. Keren juga nih saya bilang ya. Dan itu kamar mandinya belum diurus, makannya ngurus. Nah kalau semuanya Iran nanti ngusulkan kalau bisa ngurus haji gantian dong gitu. Ujung-ujung nanti mereka masuk ke sana, tujuannya itu. Kemarin kan sudah ditutup kedutaan Saudi di Iran, Iran juga membakar kedutaan Saudi di Teheran gitu. Saudi nggak ikut bakar-bakar, cuma ditutup saja. Jadi mulai tahun kemarin Iran nggak bisa lagi naik haji ke Mekah karena nggak mungkin dapat visa, orang kedutaannya udah ditutup kok gitu ya. Dia duluan kok yang bakar, Saudi cuma karena dibakar Saudi juga marah tuh, akhirnya ditutup saja konsulat jenderalnya yang ada di Mekah itu. Oke, kita simpulkan sebelum kita pertanyaan bahwa dalam memilih kita nanti dipertanggungjawabkan kepada Allah ya, setiap yang apa. Nah kalau Rasulullah masih hidup, kalau Rasulullah sudah memerintahkan sesuatu, wajib kita ikuti. Perang atau Rasulullah perang. Kalau Rasulullah ngajak perang, kita menolak, kafir, nggak main-main. Nah setelah Rasulullah meninggal, turunlah warisatul anbiya, yaitu al ulama. Gitu. Kalau ulama sudah berfatwa, ikutin. Lalu bagaimana kita membedakan ulama su sama ulama hak gitu ya? Nah Imam Syafi'i kan sudah memberikan patokan. Carilah ulama kata Imam Syafi'i yang anak panah orang kafir, orang munafik tertuju ke dia gitu lah. Itu ulama. Bukan ulama yang akrab dengan orang kafir, musuhan sama muslim, itu bukan ulama itu. Enggak tahu namanya apa itu. Baru ya. OE itu kan ulama, OE itu. Ulama, Soekarno kan ulama itu. Nah, itu ulama. Jadi yang dibenci sama orang kafir orang munafik gitu. Walau kalihal kafirun walau karihal munafikun, itu ulama gitu. Ikutin fatwa dia. Kita nunggu fatwa aja nih sebenarnya itu. Nah sebenarnya sudah untuk pemilihan sudah keluar. Untuk yang lain kita nunggu fatwa. Jadi jangan ulama-ulamaan. Banyak orang sekarang ulama-ulamaan loh. Biar agak mirip Arab pakai abu janda. Ulama dari mana lo? Bisa nggak lo baca bahasa Arab ya ulama-ulama? Nah itu seperti itu ya. Jadi kesimpulannya memilihlah nanti, jangan tidak memilih ya. Pilihlah yang berpihak kepada Islam dan umat Islam itu saja kok. Silakan direnungkan nanti ya. Nggak direnungan juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau bisa biar kelihatan pinter merenung lah sambil minum kopi Aceh dulu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Katanya dulu kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustaz Rizal.